Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara, teks ini mengajak kita untuk merenungkan sikap hidup yang penuh ketenangan dan rasa syukur meskipun kita menghadapi berbagai macam situasi, baik itu kekurangan ataupun kelimpahan. Dalam ayat ini Rasul Paulus berbicara tentang pengalamannya yang telah melalui banyak hal di dalam hidupnya. Ia telah belajar untuk mencukupkan diri, menerima keadaan apa adanya, dan tidak membiarkan kondisi luar mempengaruhi kedamaian hatinya. Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri bukanlah sifat bawaan, tetapi sebuah pelajaran yang didapat dari pengalaman hidup yang nyata. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukanlah bergantung pada banyaknya harta atau kesenangan duniawi, melainkan pada kemampuan kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita bisa menerima segala keadaan dengan hati yang penuh syukur. Belajar mencukupkan diri berarti kita tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan, tetapi merasa cukup dengan apa yang Tuhan telah berikan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kita diajak untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, apakah itu banyak atau sedikit. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam hidup kita merasa cemas saat berada dalam kekurangan. Dan bisa juga kita lupa bersyukur ketika kita dalam kelimpahan. Namun Paulus mengingatkan kita untuk tidak terhanyut oleh kedua hal tersebut. Kekurangan tidak membuat kita menjadi rendah diri atau kehilangan harapan. Sementara kelimpahan tidak membuat kita terlena atau sombong. Paulus telah mengalami keduanya dan ia memilih untuk tidak bergantung pada keadaan tersebut, tetapi tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kekurangan, kita sering merasa terpuruk, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kita bisa merasa cemas, putus asa, dan merasa bahwa hidup kita gagal. Paulus menunjukkan bahwa kekurangan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pembelajaran untuk bergantung kepada Tuhan, menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Dia, Tuhan kita. Dalam kekurangan, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri atau apa yang kita miliki, tapi untuk mempercayai Dia sebagai sumber kehidupan yang sejati. Kekurangan mengajarkan kita untuk berfokus pada Tuhan, bukan pada keadaan atau kekayaan materi. Paulus berbicara tentang rahasia yang ia temukan, yaitu kemampuan untuk hidup dalam segala keadaan. Rahasia ini bukan terletak pada kondisi eksternal, melainkan pada kedekatan dan hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita akan bisa menghadapi segala hal dengan tenang dan penuh kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita terapkan
pesan dari teks ini. Penerapan dari ayat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya kita belajar untuk menghargai setiap momen dan keadaan yang kita alami. Dalam situasi sulit atau kekurangan, kita diingatkan untuk tidak putus asa, dan dalam kelimpahan, kita diingatkan untuk tidak lupa bersyukur dan tetap rendah hati. Apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan, dan kita tidak perlu takut akan masa depan, karena Dia sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari miliki hati yang puas, hati yang bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan untuk selalu percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan sejati. Mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan adalah kunci untuk hidup dalam kedamaian sejati. Dalam kekurangan atau kelimpahan, kita diajak untuk tetap bersyukur, tetap berharap, dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan kali ini. Mengajarkan kami untuk kami merasa cukup, merasa puas akan berkat yang Engkau terima. Kalau Engkau izinkan kami mengalami kekurangan, itu artinya kami harus bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami diberkati dengan lebih, ajar kami untuk tidak sombong. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk renungan kali ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dan kita akan berjumpa pada renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.